Halo teman-teman dari investor, selamat tanggal saham biasa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 17 Agustus 2023, hari ulang tahun Indonesia Merdeka. Dan ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas konten hari Rabu kemarin, 16 Agustus 2023. Dan seperti biasa, nanti kita akan membahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk contoh saham, bisa cari di link sosial base deskripsi. Nanti bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk contoh saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti siap kalau ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus contoh saham dan channel komen subscribe, karena support teman-teman gratis, 3 klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari dari contoh saham, Senin sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi kemarin Rabu, di mana transaksinya 11,9 T dengan pergerakan asing net sell 1,3 triliun. Nah, itu hadiah di ulang tahun Indonesia ya. Dominan di pasar reguler 700 miliar, sedangkan di pasar nego 500 miliar. Dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Ada Indosat 28 miliar, ICBP 22 miliar, Adaro 21 miliar, Alfamart 20 miliar, Mapa 11 miliar, BRIS 8 miliar, Bukalapak 8 miliar, MAPI 8 miliar, BRMS 8 miliar, Dharma 7 miliar, Film 6 miliar, Bumi 6 miliar, MIDI 5 miliar, CTRA 3 miliar, MDKA 2 miliar, BRPT 1 miliar, INDF 1 miliar, dan Java 1 miliar juga. Kita masuk ke saham-saham jualan asing, ada BBRI 269 miliar, Telkom 136 miliar, Bank Mandiri 109 miliar, Inco 77 miliar, Goto 42 miliar, Pegeo 34 miliar, BBCA 21 miliar, LBF 20 miliar, Mitratel 16 miliar, BPNI 14 miliar, ITMG 14 miliar, Astra 11 miliar, Tower 11 miliar, Unilever 11 miliar, Saratoga 8 miliar, INTP 7 miliar, Auto 7 miliar, Tron 7 miliar, United Tractor 6 miliar, SMGR 5 miliar, NSSS 5 miliar, BMTR 4 miliar, NCKL 3 miliar, Jepin 3 miliar, Mika 3 miliar, Cuan 2 miliar, BTPS 2 miliar, Bivin 2 miliar, dan INKP 2 miliar juga. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu, di mana kemarin Rabu itu ya, marketnya sepi, seharian melemah, tapi waktu closing ada tarikan kuat. Dan dia ini masih melanjutkan view kemarin, di mana terakhir IHSG belum berhasil breakout 6930, dan kita lihat kemarin market koreksi sampai 6850 menyentuh area moving average-nya. Ini masih pergerakan yang belum yang belum menarik sih sebenarnya, tapi kalau kita perhatikan ini market transaksinya mulai bagus. Kayak kemarin Rabu itu 11,9, artinya mulai panas lah mesinnya. Ya harapan saya minggu depan lah, hari Senin tuh market udah mulai rame lagi. Karena kalau hari ini kan masih ada tanggal merah, besok Jumat juga hari kejepit. Nah, harapannya besok Senin market sudah mulai bergairah, jadi kita siap-siap nanti pergerakannya menguat atau melemah. Yang jelas konfirmasinya masih sama. Kalau misalkan IHSG berhasil breakout 6930, maka potensinya besar untuk kembali menguat dengan target terdekat di 6970. Dan kalau break yang 6970 baru bakalan cakep karena keluar dari sideways-nya. Cuma kalau besok melanjutkan pelemahan, maka support ada di 6830 sampai 6800. Kalau jebol yang 6800 baru market akan koreksi ke support selanjutnya. Jadi simpelnya untuk sekarang perhatikan 6930 dan 6800. Break ke atas itu bagus, jebol ke bawah itu kurang oke. Dan biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya sama, selalu batasi resiko aja. Oke, itu untuk IHSG. Kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari jualan asing dulu. Kita cari yang ada spread. Saya pengen bahas Inco. Inco. Oke, kita bahas Inco, di mana kemarin Rabu Inco turun 3,5%. Candlenya solid, volumenya sangat besar. Ini pergerakan dari yang agak kurang oke ya. Terakhir Inco dia turun koreksi sampai 6.200, menguat lagi sampai 7.000, reject dari area resisten, sekarang dia melemah lagi. Satu hal yang kurang bagus adalah Inco ini sudah jebol dari area supportnya ya. Jadi ada support itu di sekitar 6.300 sampai 6.200, dan kalau kita lihat dia sudah closing di 6.150. Jadi ada arah koreksi yang kurang enak dari si Inco ini. Nah, untuk toleransi terakhir jelas di sini ya, 59. Ini masih ada structure low lagi di area 6.000.
dari sini 6.000 sampai 5.900, dan itu adalah support patokan Inco saat ini. Kalau misalkan dia sampai jebol yang 6.000 5.900 ya, maka Inco bakal koreksi lebih dalam dengan targetnya ada di sini 55 sampai 53 seperti itu. Artinya apa? Tinggal sesuaikan dengan strategi dan average, perhatikan area 6.000 sampai 5.900 untuk saat ini. Kalau misalkan dia jebol koreksinya lebih dalam, kalau rebound ada potensi pantulan dan gunakan untuk atur porsi. Kalau kita lihat big review-nya, Inco sudah cenderung sideways lagi ya. Nih, terakhir dia menguat, di sini cuman ke samping doang, sudah setahun lebih. Jadi ya itulah untuk Inco ini. Yang penting sama, gunakan view kecil dulu aja, jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat transaksinya, price action jelek, transaksinya pun juga auto jelek. Ini jelek banget ya. Jadi transaksinya mendukung price actionnya. Ada arah untuk jebol, cuman biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko aja. Untuk Inco, Gotookman sudah kita bahas ya. Ini yang bikin market koreksi. Pegio belum pengen saya bahas. Mitratel, ini BUMN semua nih. Auto juga kemarin sudah kita bahas, belum pengen saya bahas dulu. Cuan, happy cuan. Saya coba bahas INKP deh untuk yang dijualin asing juga ya. Oke, kita bahas INKP, di mana terakhir kemarin INKP turun 3,23%, candlenya cukup solid, volumenya pun cukup besar. Ini juga kemarin sudah kita bahas ya, ternyata, dan on track. Dan kenapa dia koreksi? Karena sudah kena target. Jadi kalau teman-teman masih ingat ya, kalau nggak salah kita bahas INKP itu di sini sekitar 9.100. Sudah saya wanti, kalau misalkan dia berhasil breakout 9650, maka targetnya adalah 10.075 sampai 10.300. Terakhir INKP sudah menyentuh 10.100 dan ya koreksi itu adalah suatu yang sangat wajar. Kenapa kok kayak gitu mas? Karena most likely ya ketika suatu pergerakan kena target, orang-orang juga banyak yang TP seperti itu. Dan kalau kita lihat ini juga sesuai. Dia kena target, lalu terlihat ada yang taking profit. Di mana bentuknya? Ya ini, volumenya gede ya untuk buangan kemarin Rabu ini. Seperti itu. Nah, kita konfirmasi lagi dengan divergennya, di mana terjadi masih calon. Untuk sekarang masih calon karena harga ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Tapi dia belum dead cross. Tapi intinya kalau misalkan sampai INKP ini dead cross, maka dia ada koreksi, ada arah koreksi menyentuh 8.700 lagi ke target divergennya. Seperti itu. Artinya apa? Kalau teman-teman punya average-nya di atas 8.700, TS-nya harus ketat. Karena kalau dia koreksi, maka cuannya bakalan hilang. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman average-nya agak bawah, bisa TS lebih santuy. Tinggal sesuaikan dengan area-areanya aja. Nah, untuk support saat ini INKP saya rasa di sini tuh 9.100, baru setelah itu 8.700. Selama nggak jebol yang 8.700 sih masih oke, cuman sesuaikan dengan average masing-masing. Kita cek dalamnya transaksinya untuk mengkonfirmasi ya. Ini juga transaksinya kurang bagus, terjadi distribusi kemarin Rabu, dan ya ikuti price action-nya aja. Untuk INKP saya lanjutkan, kita coba masuk ke yang dibeli asing. Kita coba cek Indosat juga masih on track ya, kemarin sudah kita bahas. Mapi entah kenapa saya sudah tidak pengen bahas. Bumi kemarin sudah kita bahas juga, jadi kita tidak update dulu. Saya coba cek INDF deh. Ini cuman 1%, cuman nggak apalah untuk yang dibeli asing kemarin Rabu. Ya satu hal yang agak agak anomali itu kemarin transaksinya gede tapi nggak ada pergerakan saham-saham ini. Oke, kita bahas INDF, di mana kemarin Rabu INDF naik 1,43%. Candlenya bagus, volumenya pun juga bagus. Nah ini cukup menarik. INDF terakhir dia punya symmetrical triangle besar, yang mana kalau kita lihat dia sudah berhasil breakout dari symmetrical triangle-nya. Selain itu juga INDF sudah berhasil breakout structure karena dia sudah break 7225 seperti itu. Kemarin naik sampai 7500 dan sekarang sih terlihat sedang koreksi terlebih dahulu seperti itu. Sudah ada konfirmasinya di mana di sini terbentuk double top, top 1, top 2, dan sekarang dia sedang konsolidasi lagi. Untuk saat ini kita bisa pakai view kecil aja dari INDF ini, di mana dia sedang membentuk pattern konsolidasi yang namanya symmetrical triangle. Intinya ini pattern 50-50. Kalau misalkan dia breakout, dia bakal kembali menguat. Tapi kalau dia breakdown, maka ada terjadi continuation seperti itu. Turun sampai 6.500 pun juga masih oke ya INDF ini, karena juga ada gap di sana ditambah area retracement-nya. Cuman memang perlu disesuaikan dengan average masing-masing seperti itu. Nah, untuk sekarang kita perhatikan 6.900 sampai 7.100 dulu aja. Kalau break ke atas itu dia bakal cakep, kalau jebol ke bawah dia bakal melanjutkan koreksi dengan
dan support-supportnya bisa gunakan Fibonacci ini 69, 67, 65, 63, 6000. Kita lihat transaksinya cukup menarik dari beberapa waktu ke belakang ya. Akumulasinya juga bagus, bigger view-nya juga bagus. Toleransinya sebenarnya masih 6000 sih. Ini selama nggak jebol yang 6000 ya NDF ini nggak jelek. Jadi kalau misalkan di retracement ada setup bagus, bisa dipantau untuk dimanfaatkan entry-nya seperti itu. Dan yang sama selalu batasi resiko aja. Oke, saya pengen masuk ke yang merah-merah. Nah, saya pengen bahas DMMX. Gila, udah 200 rupiah ini DMMX ini. Lama banget nggak saya ngecek. Ujuk-ujuk ini muncul di merah-merah dan sudah 200 rupiah. Ini dulu saham apa ya? Saham fenomenal lah. Saya ngikutin bullishnya zaman dulu tahun 2021 ketika Tekno berjaya ya. Di sini dia cup handle yang mulai kelihatan di notice tuh di sini nih. Nah, di sini dia cup handle lebih besar kan? Cup handle. Nah, ini saya ikut beli. Di sini juga dia bikin continuation rapi banget, ngacir terus sampai puncak di 3000. Dan ya, sekarang dia sudah kembali ke 200 lagi, teman-teman, DMMX ini. Terus kira-kira sampai mana Mas? Ya saya pun juga nggak tahu juga ya, dia mau bottom di mana. Cuman tinggal kita cek aja view-nya di mana kemarin Rabu DMMX turun 9,63%. Candlenya solid, volumenya sih sudah mulai mengecil ya. Cuman ini perfect downtrend, jadi teman-teman perlu berhati-hati juga. Satu hal yang menarik adalah ini slope-nya semakin kuat. Yang artinya apa? Ada potensi tren ini sudah mau selesai. Karena most likely kayak gitu. Lemah, menguat, kuat, nah ganti trennya. Dan ini dia sudah mulai menguat slope-nya. Dan biasanya sih mau melandai baru akhirnya reversal biasanya. Nah, sekarang kita cek aja pakai Fibonacci, kira-kira dia bisa turun sampai kemana. Karena kalau kita perhatikan juga saat ini dia juga udah di area neckline ya. Neckline dia tempat reversal dulu. Dan kita tambahin Fibonacci aja, siapa tahu kita menemukan area-area tertentu. Ini sebenarnya kalau gila-gilaan ya dibandingkan Arto dan lain sebagainya ya, DMMX ini lebih gila ya. Secara dia dari 50 rupiah naik sampai 3.400 tuh, berapa ribu persen itu ya. Arto juga sama aja sih ya, intinya 2021 Tekno berjaya lah. Sekarang gantian pada koreksi. Oke, kita bahas DMMX yang ke hari ini sudah masuk area retracement ya, Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Nah, ini cukup menarik juga, tapi kalau menurut saya sih ya, karena koreksinya masih sangat kuat, lebih baik dipantau dulu. Maksudnya gimana? Maksudnya jangan langsung spekulatif buy, karena ya dia masih koreksi. Amannya ya tunggu ada yang cover, volume cover, atau tunggu dia menyamping, tunggu dia konsolidasi, itu baru ikut entry. Cuman intinya untuk saat ini pada bigger view, DMMX ini sudah turun sampai area retracement 0,618. Jadi most likely penurunannya bakalan semakin tertahan, harusnya seperti itu. Cuman ya ini tinggal kita lihat aja apakah dia berhasil rebound ataupun kembali melanjutkan penurunannya. Yang jelas untuk saat ini 240 sampai 164 ini udah jadi support dari DMMX. Dan kalau ada respon di area tersebut, harusnya cukup menarik untuk si DMMX ini seperti itu. Nah, kalau kita lihat transaksinya masih jelek juga. Jadi ini sih ya agak riskan ya kalau saya bilang sih, jangan spekulatif buy, yang penting jangan nadah lah. Karena ibaratkan nih pisau masih jatuh ya, tunggu dia tergeletak dulu, aman dulu, baru ikut entry, itu bakal lebih bijak. Mendingan ketinggalan 5-10% daripada harus spek buy, average down terus seperti itu. Jadi ya perhatikan responnya dulu aja. Kalau teman-teman pengen eksekusi DMMX, masukkan watchlist, lihat responnya. Kalau mulai konsolidasi, mulai terlihat akumulasi dan lain sebagainya, baru dipantau. Intinya untuk saat ini dia sudah mulai masuk area retracement, yang mana most likely penurunannya bakal semakin terbatas seperti itu. Cuman biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya sama, batasi resiko aja. Untuk DMMX saya lanjutkan. DMMX main sudah, Bumi sudah, film, ESA, Tekim, PNLF. Kurang menarik. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja. Yang mana masih itu IMAS juga happy cuan ya bagi teman-teman di grup maupun di YouTube yang mengeksekusi IMAS. Plannya ada semua kemarin. YMJS juga sama aja, BBHI, AMMN. Oke, kita bahas Excel aja deh untuk yang hijau-hijau. Sebenarnya ada Arto yang cukup menarik juga, tapi entah kenapa saya belum pengen bahas Arto. Biarkan dulu aja, nanti kalau sudah semakin kuat convictionnya baru
kita bahas. Oke, kita bahas Excel di mana kemarin Rabu Excel naik 3,07%. Candlenya bagus, volumenya pun juga terlihat bagus ya. Terakhir Excel ini sedang konsolidasi di area resist ya, itu antara 2380 di mana itu Fibonacci 0,5 ditambah juga dengan resisten klasik seperti itu. Area yang cukup kuat sempat reject satu kali dan terlihat dia sudah rebound lagi dan mau uji area resist lagi. Intinya untuk sekarang kalau kita pakai structure kecil ya, kita bisa bikin area itu 2400 sampai 2200 ya. Kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 2200 dan mau merelakan sedikit cuannya untuk trailing stop, maka bisa pasang TS di bawah 2200 ya, karena dia sedang dalam fase same low same high seperti itu. Artinya kalau dia breakout itu cakep, kalau breakdown maka dia bakal koreksi. Tapi kalau misalkan teman-teman average-nya agak tinggi, misalkan average-nya 2200 ya, besok ketika dia uji resist 2400 itu sudah harus siap-siap TS. Barangkali kalau dia gagal breakout seperti itu. Intinya untuk sekarang Excel ini breakout 2400 dia bakal cakep, tapi kalau jebol dari 2200 dia bakal koreksi terlebih dahulu dengan support selanjutnya di area 2080 seperti itu. Untuk bigger view target saya rasa masih 2600 sampai 2900. Cuma untuk sekarang dia memang masuk area kuat, jadi ya biasalah ada reject seperti itu. Nah, ini data pendukung yang sangat bagus di mana transaksinya sangat cakep. Ini Excel nih ya. Beberapa waktu ke belakang akumulasinya konsisten, value-nya pun juga galak-galak. Jadi kalau saya lihat dari data tambahannya ya, sepertinya ada potensi 2400 bisa breakout. Cuman ya biarkan marketnya mengkonfirmasi aja. Intinya kita sebagai trader atau investor batasi resiko aja sih, seperti itu. Oke, dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Untuk support konten gratis tapi sangat berarti buat konten kreator di ini. Sekian dari saya dan salam cuan.